Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masroratul Hatimah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen dan smart ASN. Yang pertama yaitu materi tentang manajemen ASN. Di manajemen ASN ada poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode ASN. Yang kedua mengenai dasar hukum, dan yang ketiga mengenai sistem merit yang ada pada manajemen ASN. Yang terakhir yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Dasar hukum manajemen ASN adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Untuk kedudukan ASN itu yang pertama aparatur negara yang bebas dari intervensi golongan dan parpol. Untuk yang kedua berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Yang ketiga terdiri dari PNS dan P3K. Kemudian peran ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, pemersatu dan perekat bangsa. Untuk poin yang ketiga yaitu hak dan kewajiban ASN. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu hak PNS, yaitu gaji, cuti tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Sedangkan hak P3K yaitu gaji, cuti, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN sendiri yaitu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Yang ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Selanjutnya yaitu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab, pengabdian, kejujuran, dan kesadaran. Yang keempat menyimpan rahasia negara. Yang kelima bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Poin selanjutnya yaitu kode etik ASN. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Selanjutnya melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan dan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya tidak menyalahgunakan informasi negara untuk kepentingan sendiri atau mencari keuntungan. Poin selanjutnya itu memberikan informasi secara benar, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan, memegang teguh nilai dasar ASN, dan yang terakhir menggunakan kekayaan milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kemudian sistem merit pada manajemen ASN itu manfaat bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tupoksinya. Yang ketiga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misi. Sedangkan manfaat bagi pegawai yaitu yang pertama menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua yaitu memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Poin selanjutnya pada manajemen ASN yaitu mekanisme pengelolaan ASN, di mana manajemen ASN itu meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jaminan, pengembangan karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan dan perlindungan, serta jaminan pensiun dan jaminan CHT. Yang terakhir yaitu disiplin. Kemudian di sini ada mind mapping mengenai smart ASN, dibagi menjadi 3 poin penting lainnya. Yang pertama yaitu literasi digital. Pada literasi digital akan dibahas tentang digital safety, digital ethics, digital culture, dan digital skill. Untuk poin yang kedua yaitu pilar literasi digital, di mana kita dituntut memiliki etika bermedia, budaya bermedia, aman bermedia, dan cakap bermedia. Untuk poin yang ketiga yaitu implementasi literasi digital,
Ada 9 poin. Yang pertama yaitu mesin pencarian, media sosial, dompet digital, etika berinternet, info hoax, proteksi data pribadi, penipuan digital, minor safety, dan yang terakhir digital bank.